Kenapa gue mengambil konsep geotagging yang menggabungkan antara tempat dan personal? Jadi gue pengen membuktikan bahwa teori itu dapat berfungsi tidak hanya di dalam akademis tapi juga di kreatif. Tempat seringkali meninggalkan sebuah kesan atau perasaan bagi banyak orang. Baik buruk, sedih senang, tangis lucu, semua bercampur menjadi ingatan yang selalu menarik untuk diceritakan kembali. Banyak cara untuk mengabadikan momen akan suatu tempat. Kini, video berisikan narasi menjadi medium yang digemari banyak orang untuk menyampaikan ikatan emosional mereka akan suatu tempat. Kali ini, kita akan bertemu inspiring people. Andre Banyudoyo, seorang pekerja kreatif yang membuat platform untuk banyak orang bisa saling berbagi perasaan yang sama lewat sebuah tempat. Ide gue membuat tempat bercakap ini sebenarnya hasil dari teori-teori yang ada di otak gue yang gue kembangkan menjadi otak kreatif. Apa sih teorinya? Teori yang paling nomor satu yang paling gue angkat di dalam tempat bercakap adalah teori place attachment atau teori ikatan emosional antara sebuah tempat dengan seseorang. Jadi inti teori ini menceritakan bahwa sebuah tempat itu dapat mengikat seseorang dengan cara kenangan-kenangan itu sendiri. Nah, berangkat dari kenangan dan keresahan seseorang pada sebuah tempat bercakap itu akhirnya lahir di mana kita melahirkan narasi-narasi yang mana narasinya itu dapat menceritakan tentang sebuah tempat atau menceritakan kenangan seseorang pada tempat itu. Itulah kemudian gue karena kombinasi atau gue mengcombine antara teori dan kreatif tadi, muncullah narasi ini. Nah, kayak yang tadi gue bilang, karena latar belakang gue itu adalah akademisi, jadi gue berusaha mengcombine atau menyatukan antara otak akademisi dan otak kreatif gue. Singkat cerita, dulu gue sempat bekerja 7 tahun menjadi fotografer dan videografer juga. Jadi gue punya otak kreatif kan. Nah, tapi gimana nih cara mengembangkan otak kreatif ini di dalam akademisinya juga berkembang juga? Gue mengangkat beberapa teori, tapi teori yang paling gue kembangkan di dalam tempat bercakap adalah teori place attachment. Kenapa pada akhirnya gue membuat format audiovisual di Instagram? Karena gue mengerti yang dinamakan dengan USP dan USP. USP itu adalah Unique Selling Points. Apa sih poin unik penjualannya si tempat bercakap yang dapat diterima di masyarakat yang beda dari yang lain? Yaitu adalah formatnya, format audiovisual yang kemudian dibungkus dengan caption. Nah, USP-nya atau Unique Selling Value-nya ya, atau nilainya adalah teori. Caption-nya itu berupa sebuah teori. Jadi inilah yang kemudian membuat tempat bercakap itu beda dari akun-akun serupa yang mana di dalamnya terdapat video narasi juga gitu. Jadi audiovisual ini menurut gue yang saat ini paling laku atau masih laku lah hingga saat ini adalah audiovisual. Kenapa gue mengambil konsep geotagging yang menggabungkan antara tempat dan personal? Jadi gue pengen membuktikan bahwa teori itu dapat berfungsi tidak hanya di dalam akademis tapi juga di kreatif. Disinilah kemudian gue merasa bahwa teori-teori yang gue punya di dalam akademis gue tadi itu bisa menjelaskan tentang apapun yang ada di sebuah tempat gitu. Jadi gue pengen setiap orang itu memiliki kesempatan untuk bercerita tentang kenangannya di dalam sebuah tempat. Kayak contoh konten tempat bercakap itu misalnya ini kejadian pribadi temen gue pada saat itu. Dia itu lagi diputusin sama pacarnya dan dia nangis lah di mobilnya, dan tapi waktu dia nangis itu dia kejebak kemacetan, jadi sedihnya double kan tuh. Nah, itu adanya di Pondok Indah. Kemudian gue turunin lah ke dalam konten di Pondok Indah. Jadi nggak ngambil mallnya, nggak ngambil perumahannya juga, tapi ngambil kemacetan itu sendiri. Dan kemudian di situ terjadilah narasi tentang seorang wanita yang menangis. Untuk mendapat cerita itu, pertamanya gue memakai cerita gue sendiri. Tapi karena gue merasa kok kayaknya terlalu narsis ya kalau gue pakai cerita gue sendiri, akhirnya gue mulai pakai cerita teman-teman gue yang ada di sekitar gue. Kemudian gue ngerasa bahwa kalau misalnya cuma dari kalangan kita tidak dapat merepresentasi publik ya, akhirnya kita coba deh, silakan followers bercerita sendiri, dengan ceritanya sendiri, dengan nadanya sendiri, dengan voice over sendiri. Nah, saat ini makanya tempat bercakap itu selalu open voice over, atau kita selalu memberikan kesempatan buat publik untuk mengisi suara di tempat bercakap dengan cerita mereka sendiri. Nah, seiring berkembangnya waktu, karena kita selalu mendengar cerita dari teman-teman, memang tempat bercakap ini dinilai sangat erat dengan followersnya. Terlebih lagi setiap malam, setiap jam 10 sampai jam 11, kita itu selalu open curhat buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang mau curhat, silakan langsung curhat DM ke tempat bercakap.
Jadi menurut gue sebenarnya followers tempat bercakap itu sangat-sangat berpengaruh atau sangat penting banget buat kita. Kenapa? Karena kita mendapat keuntungan itu dua, yaitu dari materi dan non materi. Materi kita nggak dapat dari followers, materi itu kita dapat biasanya dari brand-brand yang tap in di tempat bercakap. Tapi ada lagi yang lebih penting, yaitu adalah keuntungan non materi ya. Artinya feedback dari mereka, rasa terima kasih, rasa bersyukur mereka pada kita itu yang tidak bisa dibayarkan, dan sebenarnya itulah menurut gue yang menjadi semangat buat saya dan tim untuk keberlangsungan tempat bercakap. Sebenarnya ketika ditanya inspirasi konten tempat bercakap itu dapat dari mana, mungkin gue akan membagi dua. Kalau kita ngomongin dari audionya, itu dari SoundCloud, gue ada nama tracknya itu adalah Get Some Rest, Sleep Well. Itu adalah audio yang di dalamnya terdapat percakapan juga. Untuk menghasilkan kombinasi audio dan visual yang menarik, tempat bercakap memiliki caranya sendiri dalam melakukan pendekatan dan menggali ide untuk konten-kontennya. Sekarang kita akan langsung ikutin gimana sih proses Andre membuat konten untuk tempat bercakap. Cara gue untuk menggali ide dalam konten tempat bercakap itu bermacam-macam ya. Jadi yang pertama itu gue bisa datang langsung ke tempatnya, ngobrol sama orang-orang lokal, apa aja sih yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Atau yang kedua gue bisa aja gue browsing, mana aja tempat yang menarik untuk diceritakan. Dan yang terakhir adalah gue memberikan pertanyaan kepada audiens atau di dalam fitur question di dalam Instagram, tempat mana lagi yang ingin kunjungi oleh tempat bercakap. Nah disitulah kemudian gue dapat masukan dari orang-orang semuanya, dari teman-teman, mana aja sih yang paling berkesan di dalam hidup mereka, atau tempat mana yang ingin diceritakan di dalam tempat bercakap. Kenapa teori ini dapat gue gunakan dalam tempat bercakap? Memang ada beberapa faktor X ketika gue menggunakan kata-kata yang textbook di dalam captionnya. Tapi kemampuan gue, mungkin dalam kemampuan S1 sastra gue itu, gue menyederhanakan bahasa dari yang tadinya susah menjadi gampang. Sehingga anak-anak SMA, mungkin bahkan anak SMP yang membaca caption itu udah mengerti tanpa dia mengetahui the whole teori atau seluruh isi teorinya, tapi mereka pasti tahu, oh apa sih yang sedang dijelaskan sama caption tempat bercakap ini. Sebenarnya ketika ditanya inspirasi konten tempat bercakap itu dapat dari mana, mungkin gue akan membagi dua. Kalau kita ngomongin dari audionya, itu dari SoundCloud, gue ada nama tracknya itu adalah Get Some Rest, Sleep Well. Itu adalah audio yang di dalamnya terdapat percakapan juga, cuma percakapan ini lebih dapat dari berita, terus mungkin ada orang teriak dan lain-lain. Gue waktu malam-malam itu kok enak banget didengarnya, dan mungkin itu bisa mengantar gue kepada tidur gitu. Akhirnya gue cobalah membuat serupa, jadi dari audio dulu ya. Nah kalau misal dari videonya itu dari drone, mungkin inspirasi gue banyak lah ya, video-video bagus dari YouTube dan lain-lain. Cuma gue mencoba mengkombinasikan keduanya, dan gue belum menemukan ada konten serupa yang sebelum tempat bercakap yang benar-benar sama konsepnya kayak tempat bercakap. Jadi gue melihat peluang di situ dan gue mengambil peluang itu sebaik-baiknya. Dari situ pengambilan gambar dan audio, mungkin kalau misalnya kita ngomongin gambar dulu ya, kita hunting lah ya setiap hari, mungkin setiap seminggu 3 kali. Itu tim kita hunting jalan-jalan keliling Jakarta, atau mungkin kalau misalnya lagi ada event kita mungkin keluar kota, mengambil ya konten gambar serupa menggunakan drone atau menggunakan kamera biasa. Terus kalau misalnya audionya kita cari dari orang-orang, kita edit, kita dengar ulang, kita potong-potong sampai akhirnya udah, oh baru nih, udah pas nih. Nah ada satu satu cara yang memang cukup unik, yaitu kita ketika sudah jadi videonya itu kita kasih dengar dulu ke orang, gimana kira-kira udah baik atau belum gitu, udah enak didengar atau belum. Ketika belum enak didengar kita ulang, ketika sudah enak kita upload. Kalau misalnya hunting itu kita paling jauh, kalau misalnya ke daerah timur itu ke Labuan Bajo. Nah kalau misalnya ke daerah barat itu ke Padang. Tapi mungkin kemarin ada tim kita baru road trip sampai ke Aceh. Jadi tinggal timurnya lebih ke daerah Papua kali ya. Pengen sih, semoga ada kesempatan suatu saat bisa ke sana. Challenge terberat dalam membuat konten tempat bercakap itu sebenarnya gini ya, karena kan setiap orang itu punya cerita yang berbeda-beda pada setiap tempat, dan setiap tempat itu pasti ada banyak banget di dalamnya. Nah, challenge yang paling berat adalah bagaimana kita meyakinkan orang-orang itu untuk percaya sama konten yang kita ceritakan, atau setidaknya konten yang kita ceritakan itu terjadi benar loh ada di daerah sana gitu.
Jadi mungkin challenge buat gue adalah lebih fokus di teoritisnya. Artinya gimana caranya teori ini lebih gabung kepada sebuah konten itu. Jadi satu sisi biar orang lain percaya gitu. Di dalam proses editing itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kita mengedit dari videonya, kita color grading, kita stabilize sampai benar-benar rapi. Yang kedua kita masukin voice overnya, dan voice over itu kita ganti ke dalam suara, kita nyebutnya suara telepon. Jadi kayak seolah-olah ada orang itu ngomong di telepon. Nah ketika sudah jadi, kita tempel ke dalam videonya dan kita masukin lagunya, kita pasin, dan yang terakhir dikasih nama tempatnya. Setelah itu semua rapi, kita dengarkan dulu ke orang nih biasa yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika orang itu sudah mengatakan oke, sudah clear, baru kita kasih subtitle. Jadi subtitle itu benar-benar langkah terakhir di dalam tempat bercakap. Sebenarnya gunanya subtitle ini dua, takutnya orang itu ngomongnya nggak terlalu jelas, dan tentunya untuk menghormati teman-teman kita yang dari komunitas tuli, jadi bisa bisa menikmati juga kontennya seperti itu. Nah kalau pemilihan caption itu memang untuk saat ini masih saya subjektif yang menentukannya. Kira-kira teori apa yang paling cocok untuk menjelaskan apa yang sedang dideskripsikan. Cuma biasanya di dalam caption ini memang teorinya ada beberapa yang berulang, karena memang rata-rata orang mendeskripsikan sebuah tempat. Nah, caption ini kemudian menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi pada deskripsi yang ada di dalam suara tersebut. Selalu senang untuk kembali ke sini, walau hidup ibu kota selalu menghantui. Setelah melalui perjalanan yang jauh, selalu ingin kembali dan menghilangkan rasa jenuh. Tempat yang menjadi persinggahan, tempat yang banyak kenangan. Mungkin tempat ini menjadi kenanganku denganmu. Sudahlah, tempat yang lebih baik untuk aku selalu kembali. Tidak akan kulupa walau waktu terus berganti. Dieng, tempat kelahiranku, dan tempatku untuk menua nanti. Jadi gimana cara gue membuat konten tempat bercakap tetap eksis, yaitu dengan cara inovasi. Gue selalu mengajarkan ini kepada teman-teman tempat bercakap, kepada bercakap clan. Kita harus inovasi, harus menemukan satu hal yang baru, atau setidaknya harus mengembangkan apapun yang kita punya sekarang. Kalau kita tetap bermain di zona nyaman, biasanya itu kita nggak akan bertahan lama. Nah, kembali lagi kepada sebuah pertanyaan, tempat bercakap ini mau dikenal sebagai apa sih? Saya sih pengennya tempat bercakap ya akan berkembang terus. Bukan, tempat bercakap dulu ada sebuah konten yang rame, sekarang udah nggak rame gitu. Karena kan itu menjadi stigma negatif ya dari masyarakat. Jadi akhirnya inovasi adalah satu-satunya jalan untuk kita bertahan hingga saat ini. Nah, caranya mengelola biar semuanya itu bisa mendapatkan project juga, yaitu dengan cara sustainabilitas atau keberlanjutan. Kalau kita membuat satu hal yang berkelanjutan dan tentunya memiliki portofolio pastinya ya, itu pasti otomatis nanti brand-brand datang sendiri. Bukan hanya sebuah akun konten Instagram, ternyata tempat bercakap lebih luas daripada itu. Dengan berbagai komunitas yang terbentuk, tentunya kita jadi penasaran, ada apa aja sih di dalam Bercakap Universe ini? Memang awalnya tempat bercakap, kita hanya akun yang tiba-tiba naik, lalu kemudian kenapa bisa menjadi bisnis, yaitu pada saat itu kita juga bergabung dengan salah satu grup namanya Invia, dan juga kita dipromosikan juga melalui dagelan. Di situ kita memulai menjajakan konten untuk lebih panjangnya dan gimana caranya bisa sustain, dan juga masukin brand-brand ke dalam tempat bercakap itu berkat juga dari Invia. Seiring berjalannya waktu juga kita setelah dari Invia kita juga join kepada grup namanya Asumsi, dan kita putuskan di tahun ini 2021
pada bulan Mei akhirnya tempat bercakap berdiri sendiri dengan kita yang mengelola semua kontennya sendiri. Oke, jadi di dalam bercakap universe ini kita nyebutnya, ya bisa ada yang nyebut bercakap universe, bercakap clan. Kita punya beberapa akun partner di bawah kita. Salah satunya adalah Games Bercakap, terus ada Baik Cakap, ada akun-akun komunitas kayak di Bercakap Podcast, terus Bercakap Pride, dan kita juga punya Twitternya. Universe ini memang sebenarnya untuk menopang tempat bercakap, untuk nge-support. Cuma memang setelah berjalan beberapa bulan, universe ini jadi bisa independen sendiri. Bahkan banyak dari mereka mendapatkan sponsornya sendiri tanpa bantuan tempat bercakap. Disitulah kemudian tempat bercakap kembali mendorong mereka gitu. Jadi kalau kita bilang bottom up sama top down, dua-duanya itu harus berjalan di dalam bercakap plan ini. Gimana cara munculnya si partner ini? Biasanya dari kesenangan mereka sendiri. Ya kita punya namanya Kisah Dari Manusia. Itu dia teman saya namanya Rido, dia punya banyak foto tentang analog, dibuat konten sama dia. Ternyata kita satu visi untuk menceritakan visual pada orang-orang. Nah, terus dari Baik Cakap juga kesenangan kita semua naik sepeda, akhirnya bikinlah komunitas sepeda. Baik Cakap itu salah satu universe atau komunitas dari tempat bercakap. Jadi kita sering goes bareng di hari Jumat atau Sabtu pagi. Kebetulan tempat inilah yang bisa dibilang pertama kali itu tempat ini yang pakai buat kumpul. Nah, kegiatan Baik Cakap itu sudah pasti dan sudah rutin itu ada 2 minggu sekali itu ada goes, namanya gocapan, goes cari sarapan, dan biasanya itu juga di hari Minggu, di minggu ketiga atau di akhir bulan ada namanya SAR, Sunday Afternoon Ride. Itu sudah pasti biasanya ada teman-teman juga dari komunitas lain yang selalu join bareng sama kita. Dan itu kita jadi kayak lebih keluarga. Kita dinaungi dari salah satu atap yang menurut saya sangatlah besar dan sangat berpengaruh juga ya di teman-teman yang lain. Jadi kita selalu kompak. Nah, caranya mengelola biar semuanya itu bisa mendapatkan project juga, yaitu dengan cara sustainabilitas atau keberlanjutan. Kalau kita membuat satu hal yang berkelanjutan dan tentunya memiliki portofolio pastinya ya, itu pasti otomatis nanti brand-brand datang sendiri. Bahkan ya dari mereka itu, karena base-nya dari komunitas, mulai dari komunitas, itu biasanya ada aja kerjasama antara pihak A, pihak B, pihak C. Jadinya ya berkesinambungan lah ya. Berawal dari Mas Andre dan Mas Devi. Jadi itu pionirnya Bercakap Podcast dimotori oleh Mas Andre dan Mas Devi. Mereka membahas apa-apa saja yang relate kayak kisah cinta, yang perempuan, yang gitu-gitu yang dibahas. Podcast kita tuh sebenarnya lebih karena kita sering ngelihat grafik-grafiknya yang ada di Spotify-nya yang kita punya gitu. Jadi karena yang sering dengar kita rata-rata anak muda, anak SMA, anak kuliah, dan beberapa ada ya orang dewasa gitu, jadi kita bahasnya yang simple, yang ringan-ringan, tapi pembawaannya yang kalau sekarang setelah saya masuk sama Mas Gempi tuh jadinya ada lawak-lawakan gitu, jadi ada lucu-lucu, tapi emang based on empiris kita ya, pengalaman kita masing-masing gitu, emang benar-benar terjadi. Dan satu lagi bedanya kita sama podcast lain, kita bikin podcast tuh bisa pindah-pindah tempat. Kita bisa dari kafe ke kafe, kita bisa kerjasama sama kafe-kafe yang baru atau kafe-kafe yang udah lama. Kita bisa take dimanapun, di mana aja gitu. Kita pernah melakukan hal itu gitu. Kita nggak melulu di studio gitu, enggak. Dan secara produksinya alhamdulillah ya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa? Dibilang cukup baik gitu. Kayak targetnya dari masing-masing partner itu sebenarnya beda-beda. Kayak Baik Cakap itu punya targetnya, misalnya dalam waktu 1 tahun mereka udah bisa goes keliling Jawa. Kalau misalnya Bercakap Pride itu dalam waktu setahun itu bisa goes keluar dari Pulau Jawa. Memang targetnya beda-beda. Cuma kalau dari saya subjektif, target saya adalah mereka bisa berdikari sih. Artinya bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa bantuan tempat bercakap lagi, punya partner yang lebih luas lagi dan koneksi yang lebih luas lagi. Hubungannya sebenarnya kita memisahkan apa ya? Kita bisa sebut entitas-entitas atau bagian-bagian yang memang terpisah gitu. Artinya gini, dalam tempat bercakap itu kan pasarnya itu campur ya.
semuanya punya hobi yang berbeda. Nah, kita memang cari kesempatan untuk memecahkan hobi-hobi mereka ini biar lebih tersalurkan lebih cepat. Contohnya, ketika orang yang follow tempat bercakap tapi punya hobi yang main games, ya sekarang kita punya games bercakap, otomatis dia pasti akan follow games bercakap. Orang yang follow tempat bercakap punya hobi motor, dia lihat bercakap ride, otomatis follow bercakap ride. Jadi kita memang lebih memfokuskan, kalau lu mencari suatu hal yang sama, yaitu fokusnya udah ada loh, ada bercakap ride kalau lu naik motor, baik cakap kalau misalnya naik sepeda, main games ya dari games bercakap. Harapan gue untuk tempat bercakap sebenarnya kembali lagi kayak tadi ya. Jadi saya pengen teman-teman semuanya ini sudah bisa berdikari, sudah bisa mandiri, mencari sponsor sendiri, mendapatkan portofolio sendiri. Tapi kalau misalnya untuk subjektif, untuk pribadi, untuk human ya saya pengen semuanya bahagia, tidak sakit, semuanya tidak patah hati lagi, ya kan? Karena sekarang kan banyak nih teman-teman saya dalam tempat bercakap juga banyak yang lagi patah hati sebenarnya. Nah tapi banyak juga dari mereka yang ternyata mendapatkan jodoh di followers tempat bercakap. Jadi makanya saya berharap semoga ya semuanya bahagia selalu sih. Kayak untuk followers setia tempat bercakap yang masih follow dari dulu sampai sekarang, yang pertama terima kasih banget. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Semoga kedepannya kita masih bisa selalu bersama. Ya memang kita pernah melewati masa-masa sulit dan kita sudah melewati masa sulit itu. Apalagi sekarang lagi ada pandemi, tetap sehat, tetap stay di rumah, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Gitu. Pokoknya makasih banget buat kalian semua. Ya semoga Tuhan memberkati kalian semua. Setelah mengulik lebih dalam, tempat bercakap jeli untuk menjawab tantangan zaman, yaitu dengan pembuatan konten yang relatable dengan keresahan anak muda. Hal itu membuat mereka stand out dan menjadi ruang yang nyaman untuk banyak orang menceritakan keluh kesahnya melalui sebuah tempat. Jadi, kapan waktunya lo jadi bagian dari kultur ini?